Supaya semakin berkembang jangan lupa dibantu subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Pernikahan dadakan dengan CEO. Bab 69-76. Siang harinya, Stefan tiba-tiba pergi ke toko buku milik Olivia. Ketika dia tiba di toko buku, Olivia dan Junia baru saja menyelesaikan pekerjaan mereka dan hendak makan takeaway. Stefan masuk. Olivia terkejut, menatap pria itu melangkah masuk dengan linglung. Stefan berjalan lurus sampai ke hadapannya, menundukkan kepalanya sedikit, dan bertanya padanya, "Sudah nggak kenal lagi sama aku?" Olivia tersadar dari lamunannya dan berkata sambil tersenyum, "Karena aku terkejut." "Kenapa kamu datang ke sini? Kamu sudah makan? Kalau belum, aku pesankan satu porsi lagi untukmu." Junia menyapa Stefan, mengambil makanannya, menundukkan kepalanya sedikit, dan bertanya padanya, "Sudah nggak kenal lagi sama aku?" Olivia tersadar dari lamunannya dan berkata sambil tersenyum, "Karena aku terkejut." "Kenapa kamu datang ke sini? Kamu sudah makan? Kalau belum, aku pesankan satu porsi lagi untukmu." Junia menyapa Stefan, mengambil makanannya dengan tahu diri, lalu bersembunyi di balik rak buku besar untuk makan, supaya tidak jadi. Stefan mengangkat tangannya dan melihat jam tangannya. Saat ini sudah hampir jam 1 siang. Dia mengerutkan kening dan berkata kepada Olivia, "Makan tepat waktu, jangan sampai kelaparan." Kalau sakit, susah sembuhnya, dia ada acara makan hari ini, jadi dia sudah pergi ke restoran untuk makan bersama klien jam 11 siang. Setelah makan dan minum dengan kenyang, dia baru datang mencari Olivia. Kalau dia tahu Olivia belum makan sampai jam segini, dia pasti akan mengajak wanita ini ikut dengannya tadi. Tidak boleh. Dia akan pergi makan dengan menggunakan identitas presiden direktur. Kalau dia membawa wanita ini, maka identitasnya akan terungkap. Stefan terkejut dengan pemikirannya yang muncul tiba-tiba itu, tetapi tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia berkata kepada Olivia dengan datar, "Kamu bawa makanannya, makan di mobil. Aku akan membawamu ke suatu tempat, mau kemana? Harus buru-buru." Stefan tidak menjelaskan apa-apa, berbalik badan dan langsung berjalan keluar. Olivia terdiam sebentar, kemudian mengambil kantong makanannya. Dia memberi tahu Junia bahwa dia mau keluar, lalu buru-buru mengikuti Stefan pergi. Setelah masuk ke dalam mobil, dia bertanya, "Mau kemana? Apa harus pergi sekarang?" Stefan masih tidak menjawab. Menyadari dirinya tidak akan bisa mendapat jawaban itu dari mulut pria ini, dia pun makan dulu. Setelah dia selesai makan, mobil Stefan juga perlahan berhenti. Olivia keluar dari mobil dan melihat pria itu telah membawanya ke sebuah dealer mobil. "Beli mobil. Motor listrikku sudah diperbaiki. Albert sudah menyuruh orang untuk mengantarnya ke rumah. Hanya ada satu kabel yang entah kenapa bisa putus, makanya nggak bisa dipakai." Olivia berjalan ke depan tempat sampah, membuang kotak makanannya, dan melihat Stefan masuk ke dealer mobil itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun dia menggumam kesal dalam hati, tapi dia tetap mengikuti Stefan masuk. Pria ini sudah bilang akan membantunya membayar uang muka dan menyuruhnya untuk membayar cicilan mobilnya. Dia awalnya pikir, Lotus Residence juga tidak jauh dari tokonya. Dia sangat nyaman mengendarai motor listrik untuk pergi dan pulang kerja, jadi dia menolak tawaran pria itu. Tak disangka, pria itu langsung membawanya datang beli mobil hari ini. "Aku ada rapat jam 3, kamu cepat pilih. Kalau sudah pilih, aku akan membayar DP-nya, lalu pulang ke kantor dulu." Stefan berkata kepada Olivia, "Kamu nggak perlu memikirkan harga mobilnya, lihat saja model mobil yang kamu suka. Lihat performa mobilnya dan coba dikendarai. Kita beli yang enak dipakai." Olivia mencondongkan tubuh ke pria itu dan berbisik, "Gimana kalau aku suka mobil yang harganya miliaran? DP-nya saja pasti mahal. Mobil yang biasanya kamu pakai itu berapa harganya? Aku beli yang mereknya sama denganmu saja." Mobil Stefan harganya hanya 240 jutaan. Dia masih berkata dengan nada tenang, "Kalau begitu kamu beli model yang sedan saja. Kamu suka hitam atau putih?" "Hitam saja, yang putih gampang kotor." Stefan menggumam mengiyakan. Dia juga menyukai mobil warna hitam. Dalam hal ini, mereka memiliki preferensi yang sama. Setelah menentukan merek mobil yang diinginkan, Olivia jadi lebih gampang memilih. Olivia mencoba mengendarai beberapa mobil, namun akhirnya memilih sebuah SUV.
Stefan juga mencoba mengendarai mobil itu dan merasa lumayan oke, jadi mereka pun memutuskan untuk membeli model itu. Olivia pikir dia baru bisa datang mengambil mobilnya setelah beberapa hari, setelah bayar DP, tapi tak disangka Stefan langsung membayar penuh. Jadinya, dia bisa membawa pulang mobil itu sekarang juga. Lanjut cerita bab 70. Bukannya kamu bilang kamu hanya bayar DP? Tanya Olivia pelan. Mobil yang kamu pilih nggak mahal, jadi kalau bisa bayar penuh ya bayar penuh saja. Olivia mendengus dan berkata dengan suara rendah, aku akan mentransfer setengah dari uangnya padamu nanti. Stefan meliriknya, nggak perlu. Olivia mengejapkan matanya, nggak perlu. Itu berarti pria ini memberinya mobil. Meski mobil yang dipilihnya tidak mahal, tapi harganya lebih dari 200 juta. Meskipun mereka suami istri, mereka belum lama menikah dan tidak saling mengenal dengan baik. Yang paling penting adalah, mereka telah menandatangani perjanjian, bahwa mereka akan bercerai dalam waktu setengah tahun. Stefan tiba-tiba memberinya sebuah mobil senilai lebih dari 200 juta. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Hal ini membuat jantung Olivia berdebar kencang. Dia menarik pria itu keluar dari dealer mobil dan bertanya, Pak Stefan, apa kamu bisa memberitahu aku alasan mengapa kamu tiba-tiba memberiku sebuah mobil? Kalau kamu nggak menjelaskannya, aku nggak bisa tenang menggunakannya. Aku takut berhutang padamu. Hutang budi adalah hutang yang paling sulit untuk dibayar kembali. Stefan menatapnya. Setelah sekian lama, pria itu memalingkan mukanya. Olivia melihat wajah tampan pria itu sedikit memerah, dia diam saja. Tadi malam, aku salah paham denganmu. Olivia tiba-tiba menyadari maksud pria itu, jadi, kamu nggak enak karena salah paham padaku, lalu tiba-tiba memberiku sebuah mobil sebagai permintaan maaf. Stefan menatapnya, namun untungnya dia tidak bodoh dan langsung bisa mengerti, kita kan sudah membicarakannya tadi malam, dan kamu juga meminta maaf kepadaku. Meskipun aku sangat marah saat itu, tapi sekarang sudah enggak lagi. Kamu nggak perlu memberiku mobil untuk meminta maaf, kamu akan lebih nyaman kalau punya mobil. Tentu saja Olivia tahu bahwa memiliki mobil itu nyaman. Kalau memang harus membeli mobil ini, aku akan membayarmu uangnya. Kalau enggak, aku nggak mau beli. Lagi pula, Pak Stefan kan sudah bilang kalau kita akan bercerai setelah setengah tahun. Alihkan saja kepemilikan atas mobil yang kamu pakai sekarang itu ke namaku, jadinya aku punya mobil. Stefan tercekat, dia yang membuat perjanjian itu, dan dia juga yang meminta wanita ini menandatanganinya. Namun, ketika mendengar wanita itu mengungkit perceraian mereka yang akan dilakukan setengah tahun lagi, Stefan merasa agak lesu. Segera setelah itu, dia berkata dengan ekspresi dan nada bicara yang dingin, apa kamu punya uang untuk membayar mobilnya sekarang? Kalau nggak ada, aku bayar dulu. Nanti saja kamu kembalikan ke aku. Aku nggak punya uangnya sekarang, tapi aku bisa mentransfernya ke kamu nanti malam kalau sudah pulang ke rumah. Stefan tidak mengatakan apa-apa lagi, meninggalkan Olivia di luar dan masuk kembali ke dealer mobil itu. Setelah membayar mobil, dia juga tidak menunggu Olivia lagi dan langsung naik ke mobilnya. Dia berkata, aku pulang ke kantor dulu, lalu pergi. Olivia memperhatikan pria itu pergi dan bergumam, apakah dia marah padaku? Marah karena aku mau bagi harta dengan jelas kalau bercerai nanti. Jelas-jelas dia yang bilang mereka akan bercerai setengah tahun lagi. Tentu saja hartanya harus dibagi dengan jelas. Jangan sampai dia harus membayar kompensasi untuk ini itu nantinya. Itu akan merusak suasana hati, meskipun dia dan Stefan tidak saling mencintai, tapi perceraian bukanlah hal yang baik. Itu akan sangat mempengaruhi suasana hati. Jadi, jika pria itu menuntut kompensasi, maka itu akan semakin merusak suasana hatinya. Jadi, dia hanya melakukan persiapan sebelumnya, pria itu malah tidak senang. Meski Stefan tidak senang, Olivia bersikeras tetap ingin seperti itu. Ketika Olivia kembali ke toko dengan mobil barunya, Junia bertanya dengan kepo, apa kalian berdua baru pergi membeli mobil? Aku pikir ke hotel, hehe. Olivia memutar bola matanya pada temannya itu, kamu terlalu banyak baca novel. Aku juga nggak menyangka dia akan membawaku pergi beli mobil. Junia, sini deh, lihat mobil baruku, mobil pertama dalam hidupnya. Lanjut cerita bab 71. Junia berjalan mengitari mobil baru Olivia dan memuji, lumayan. Berapa harganya? Harganya 200 juta lebih, bayar penuh atau hanya uang muka? Suamiku itu membayar penuh. Junia tersenyum dan menepuk pundak temannya, Olivia,
Hebat, ya kamu, bisa memenangkan hati Stefan dengan begitu cepat. Sampai dia memberimu mobil, sudah kuduga, meskipun kalian menikah tanpa saling mengenal dulu, kamu juga bisa memenangkan hatinya dengan cepat. Kamu kan cerdas dan hebat. Kalau Stefan nggak suka, itu namanya dia buta. Di mata Junia, temannya itu adalah yang terbaik. Olivia masuk ke toko, menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Setelah minum setengah dari air dalam gelas itu, dia berkata, kamu berpikir terlalu jauh. Aku meminta Albert untuk mengantarku pulang tadi malam. Pria itu tahu dan salah paham, mengira aku selingkuh. Kami hampir bertengkar, setelah semuanya jelas, dia merasa nggak enak karena sudah salah paham denganku. Makanya dia memberiku mobil sebagai permintaan maaf. Junia terdiam, dia telah membayangkan berbagai adegan romantis, tapi tak disangka, kenyataan malah menuangkan air dingin ke atas kepalanya. Junia, kita sangat dekat. Aku hanya memberi tahu kamu tentang pernikahanku dan Stefan. Kakakku saja nggak tahu. Aku nggak akan menyembunyikannya darimu. Setelah orang tua dari kedua belah pihak bertemu Sabtu lalu, Stefan menyuruhku menandatangani sebuah perjanjian malam itu. Hampir semua pasal dalam perjanjian itu digunakan untuk melindungi kepentingannya. Dia sepertinya memiliki prasangka terhadapku, berpikir aku adalah wanita yang licik. Dalam perjanjian itu tertulis, kalau kami nggak saling jatuh cinta dalam setengah tahun ini, kami akan bercerai. Dia akan memberiku rumah yang kami tinggali dan mobil yang dia gunakan sekarang, sebagai pembagian harga gono gini, yang sebenarnya adalah kompensasi untuk waktuku. Dia sangat murah hati dalam hal ini. Dia membeli rumah itu dengan membayar penuh, dan rumah itu sebenarnya properti pranikahnya. Aku hanya masuk bawa koper saja dan sebenarnya nggak menginginkan apa-apa darinya. Tapi, karena dia sudah menulis seperti itu di perjanjian itu, aku juga malas mau mengomentarinya. Jadi, aku tanda tangani saja, tapi, aku sebenarnya nggak pernah berpikir untuk menginginkan apapun darinya. Nanti kalau kami bercerai, aku akan keluar hanya dengan barang yang kubawa saat pertama kali masuk rumah itu. Tadi waktu beli mobil, aku juga sudah bilang padanya kalau aku akan membayar uang mobil itu padanya. Dia sepertinya nggak senang, hanya melirikku dan langsung pergi sendiri. Kalau dia nggak senang, ya biarkan sajalah. Harus diperjelas sekarang, supaya nanti nggak ada masalah ke depannya. Junia diam saja, setelah beberapa saat, dia menyodok dahi temannya itu dengan jarinya, lalu berkata, Olivia, apa yang ada di pikiranmu? Stefan kan bilangnya kalau kalian nggak saling jatuh cinta dengan satu sama lain dalam setengah tahun, baru kalian bercerai. Apa kamu nggak bisa berusaha sedikit untuk membuatnya jatuh cinta padamu? Stefan itu orangnya serius dan nggak banyak bicara. Pria seperti ini sebenarnya memiliki hati yang lembut. Kalau kamu bisa memenangkan hatinya, aku yakin kamu hidupmu akan enak nanti. Memangnya bercerai itu enak? Apa kamu mengungkit tentang perceraian tadi pada pria itu? Olivia diam saja. Junia sangat mengenal temannya itu. Sikap diam temannya itu adalah jawabannya. Junia rasanya tidak tahu mau tertawa atau menangis. Dia berkata, jangan salahkan Stefan kalau dia meninggalkanmu di dealer mobil itu. Meskipun pria itu bilang dia memberimu mobil sebagai permintaan maaf, tapi sikapnya padamu kan memang ada perubahan. Kalau enggak, untuk apa dia repot-repot mengeluarkan banyak uang untuk memberimu sebuah mobil untuk masalah yang bisa dia selesaikan hanya dengan kalimat aku minta maaf atau kasih satu buket bunga. Olivia terdiam beberapa saat, lalu berkata, kami nggak saling mencintai. Meskipun kami suami istri, aku nggak ingin berhutang terlalu banyak pada pria itu. Tapi, pria itu memang lebih baik dari kakak iparku. Dia yang menanggung semua biaya keperluan rumah tangga, nggak minta aku patungan. Kalau beli mobil, aku juga mampu beli sendiri. Aku akan mentransfer uangnya ke pria itu nanti malam. Kalau nggak, aku nggak akan tenang mengendarainya. Aku akan merasa mobil itu seperti bom waktu yang mungkin saja akan meledak suatu hari nanti, dan membuatku hancur berkeping-keping. Junia berpikir sejenak, ya sudahlah, kamu memang orang yang mandiri. Lagi pula, pria itu yang mencurigaimu duluan, menganggapmu sebagai wanita licik. Dengan berbuat seperti ini, kamu juga bisa membuktikan dengan fakta yang ada, bahwa kamu nggak menginginkan apapun darinya, dan kamu bukan wanita licik. Sifat seseorang akan ketahuan seiring berjalannya waktu. Olivia orangnya tidak pendendam, jadi dia tidak mempermasalahkan hal itu lagi. Lanjut cerita bab 72. Namun, Stefan merasa sangat dipermalukan.
Sepanjang sore, dia memasang wajah cemberut, yang membuat semua orang di kantor Aditama Group ketakutan. Entah siapa yang membuat presiden direktur mereka ini marah. Padahal, presdir mereka ini biasanya sudah cukup serius dan dingin, tetapi sekarang dia jelas-jelas sedang menahan amarahnya. Ini yang menjadi lebih menakutkan, bahkan Kelvin dan Reiki juga berusaha sebaik mungkin untuk tidak muncul di depan Stefan. Meski masih kesal, Stefan masih menepati janjinya. Sepulang kerja sore harinya, dia pergi ke toko buku untuk menunggu Olivia seperti biasa. Olivia sedang sibuk, jadi masuk ke toko untuk membantu. Hanya saja, dia terlalu serius, lalu juga tidak banyak bicara. Dia juga orangnya tinggi besar, jadi ketika dia berdiri di kasir untuk membantu pembayaran, tidak ada siswa yang berani menghampirinya. Mereka semua mencari Olivia dan Junia. Olivia berkata kepada pria itu, "Pak Stefan, biar aku saja yang jadi kasir." Stefan menoleh dan melihat Olivia. Arti tatapannya itu tidak bisa ditebak. Dia berdiri dengan ekspresi cemberut di wajah tampannya, berjalan mengitari mesin kasir, lalu berdiri di depan pintu toko buku itu, seperti patung es. Auranya sangat dingin, memancarkan kesan tidak ingin dihampiri. Sekarang, bukan hanya tidak ada orang yang berani membayar padanya ketika berada di kasir tadi, tapi selain murid-murid dan orang tuanya yang sudah berada di dalam toko, tidak ada orang yang memasuki toko lagi. Olivia terdiam, setelah menyadari hal ini, Junia buru-buru mencondongkan diri ke telinga temannya dan berbisik, "Olivia, kamu sebaiknya cepat-cepat membawa Stefan pergi. Aku bisa menjaga toko ini sendiri. Kalau dia berdiri di depan pintu seperti itu, omset toko ini bakalan jatuh. Kalau gitu, maaf yang merepotkanmu." Olivia bangkit berdiri dengan tidak berdaya dan berjalan keluar. Dia berkata pada Stefan, "Ayo pergi." Stefan berdiri diam. Ketika Olivia ingin menariknya, dia berkata dengan dingin, "Kamu merasa aku nggak berguna?" Olivia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia mengulurkan tangannya dan memegang pria itu, "Aku bukannya menganggap kamu nggak berguna, tapi kamu nggak cocok melakukan hal seperti ini. Murid-murid takut padamu. Mereka mungkin lebih takut melihatmu daripada melihat guru kiler." Olivia menarik pria itu secara paksa untuk masuk ke dalam mobil. "Aku akan bawa mobil baru pulang ke rumah dulu, sudah itu baru naik mobilmu untuk pergi ke rumah kakakku." Stefan tidak bersuara, sepertinya menyetujui apa yang Olivia katakan. Dia juga merasa lebih baik, karena apa yang Olivia katakan benar. Dia adalah tuan muda dari keluarga Aditama. Dia memang tidak pernah bekerja di industri jasa. Begitu lahir, dia sudah dipastikan akan menjadi penerus bisnis keluarga. Setelah beranjak dewasa dan memiliki kemampuan untuk mengambil alih bisnis keluarganya, dia menduduki posisi presiden direktur di Aditama Group dan memimpin perusahaan secara keseluruhan. Menduduki posisi itu membuatnya sangat terhormat di Aditama Group. Selain beberapa petinggi perusahaan yang memiliki hubungan baik dengannya, semua orang sangat takut ketika melihatnya, seperti tikus ketika melihat kucing. Ketika dia pergi mengurus buku nikah dengan Olivia waktu itu, dia juga heran mengapa Olivia tidak ilfil karena sikapnya yang terlalu dingin, dan mengapa wanita itu berani menikah dengannya. Yah, dia harus benar-benar berterima kasih kepada Olivia karena menghormatinya waktu itu. Kalau wanita itu menolak untuk menikah dengannya saat itu akan sangat memalukan. Lanjut cerita bab 73. Setelah memarkir mobil barunya, Olivia masuk ke mobil Stefan. Nada bicara Stefan menjadi jauh lebih lembut. Pria itu bertanya padanya, "Ini pertama kalinya aku makan di rumah kakakmu. Aku seharusnya membeli sesuatu untuk dibawa ke sana. Kakak dan kakak iparmu suka apa?" Olivia memasang sabuk pengamannya, "Beli mainan saja untuk Russell. Kakak iparku merokok, jadi belikan saja dia 2 kotak rokok, lalu beli sedikit buah." Stefan menggumam mengiyakan. Mobil Stefan melaju keluar dari Lotus Residence. Dia bertanya kepada istrinya, "Di mana belinya?" "Di dekat sini ada satu pusat perbelanjaan besar. Kita bisa singgah ke sana dulu dan semua yang kita beli bisa didapatkan di sana." "Pak Stefan, sebelum aku pindah ke rumahmu, apa kamu nggak pernah tinggal di sana? Aku merasa kamu sama sekali nggak familiar dengan lingkungan sekitar." Stefan terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Aku sudah lama membeli rumah ini, tapi membiarkannya kosong dulu untuk sirkulasi udara, makanya aku belum pernah tinggal di sini sebelumnya dan tinggal bersama orang tuaku. Setelah kita mengurus buku nikah, aku nggak mungkin tinggal bersama orang tua dan adik-adikku lagi, jadi aku pindah ke sini."
Apa rumah keluargamu besar? Stefan jarang mengungkit tentang keluarganya. Olivia awalnya memang tidak tertarik, ditambah lagi dia merasa pria itu salah paham dan waspada padanya, jadi dia lebih tidak berani bertanya lagi. Seluruh keluarga besarku masih tinggal di rumah atas nama kakek dan nenekku. Stefan mengatakan yang sebenarnya. Kediaman keluarga Aditama masih berada di atas nama kakek dan neneknya. Setelah kakeknya meninggal, neneknya mendesak ayahnya untuk mengurus surat pengalihan kepemilikan rumah, untuk memindahkan kepemilikan rumah itu ke atas nama ayah dan kedua pamannya. Karena villa mereka itu harta milik bersama, namun, prosedur pemindahan kepemilikan itu belum selesai. Stefan menduga para orang tua ingin langsung memindahkan kepemilikan rumah itu ke anak-anak generasinya, supaya tidak perlu repot lagi nanti. Dari yang didengar, Olivia berpikir situasi ekonomi keluarga Stefan biasa-biasa saja, makanya semuanya tinggal bersama. Dia teringat Nenek Sarah pernah mengungkit hal ini sebelum mereka berdua menikah. Nenek Sarah paling suka kalau anak cucunya berada dekat dengannya. Mungkin Nenek Sarah yang enggan berpisah dengan keluarganya, makanya semuanya masih tinggal bersama. Aku akan membawamu melihat-lihat ke sana nanti, kata Stefan sebelum Olivia sempat mengatakan sesuatu. Bagaimanapun juga, Olivia adalah istri sahnya. Dia harus membawa wanita ini pulang untuk melihat-lihat rumahnya. Mereka tinggal di villa milik keluarga Aditama. Di dalam villa itu ada banyak bangunan, beberapa di antaranya adalah tempat tinggal pekerja. Nanti kalau dia masih tidak ingin Olivia mengetahui identitas aslinya, dia akan menggunakan tempat tinggal pekerja untuk membohongi wanita itu. Kalau mau pulang, kamu harus memberitahuku terlebih dahulu. Aku harus bersiap. Bibir Stefan melengkung membentuk senyuman kecil, tapi dia segera menjaga ekspresinya, seolah takut Olivia sadar bahwa dia bisa tersenyum. Oke, perjalanan terasa sangat singkat karena mereka sambil mengobrol. Mereka tiba di pusat perbelanjaan besar yang disebutkan Olivia tadi. Keluar dari sana, Stefan membawa satu kantong besar dan satu yang kecil di kedua tangannya. Olivia memang bilang dia tidak perlu membeli terlalu banyak barang, tapi dia pikir, ini pertama kalinya dia bertamu di rumah kakak iparnya, jadi dia tidak boleh datang dengan bawaan yang sedikit. Dia bukannya takut mereka akan menganggapnya pelit, tapi dia tidak ingin orang-orang menganggap Olivia menikah dengan pria yang kondisi ekonominya tidak terlalu baik. Kring, kring. Ponsel Olivia bordering. Dia mengira itu adalah panggilan dari kakaknya, tapi ketika dia mengeluarkan ponselnya dan melihat ke layar, nomor yang menelepon adalah nomor asing. Dia punya firasat orang yang meneleponnya adalah orang dari keluarga Hermanus. Dia sudah memblokir nomor kakak sepupunya, sehingga orang itu tidak bisa menghubunginya. Sekarang pasti gantian yang lain yang menelepon, kan? Lanjut cerita bab 74. Setelah memasukkan barang-barang ke dalam mobil, Stefan melihat istrinya diam saja sambil menatap layar ponsel. Dia pun bertanya dengan santai, kok enggak diangkat? Mungkin saudara-saudaraku itu, angkat saja, lalu kamu akan tahu siapa yang menelepon. Nggak perlu takut sama mereka, ada aku. Stefan ada di sini. Bahkan jika langit runtuh sekalipun, dia bisa melindungi Olivia. Kata-kata ada aku itu langsung menghangatkan hati Olivia. Meskipun pria ini juga banyak kekurangan, tapi dia sendiri juga sama, tidak sempurna. Mereka menikah terlalu cepat tanpa saling mengenal satu sama lain. Pria ini sudah sangat baik bisa bersikap seperti ini. Dia menambahkan beberapa poin untuk Stefan di dalam hatinya, kemudian menjawab panggilan dari nomor asing itu. Olivia, ini kakek, suara yang agak asing itu masih terdengar tegas. Meskipun Olivia sudah lama tidak menghubungi orang-orang di kampung halamannya, dia bisa langsung mengenali itu adalah suara kakeknya. Olivia hanya bergumam untuk menjawab dan tidak mengatakan apa-apa lagi, menunggu kakeknya melanjutkan perkataannya. Bukannya kakakmu sudah menelepon dan memberi tahu kamu pagi ini, nenekmu sakit dan mau dirawat di rumah sakit di kota. Kami memintamu untuk mendaftarkannya di rumah sakit, tapi kamu nggak melakukannya. Kami datang jauh-jauh ke sini, tapi nggak bisa masuk rumah sakit dan masih harus melakukan pemeriksaan lagi. Katanya kalau didiagnosis ada penyakit apa baru boleh dirawat inap. Kamu dan kakakmu tinggal di mana sekarang? Kami pergi ke tempat tinggal kalian sebelumnya, tapi katanya kalian sudah lama pindah. Kenapa kalian nggak bilang ke keluarga kalau sudah pindah? Apa kalian masih menghormati kami? Yang datang dari kampung ada banyak dan kami nggak punya tempat tinggal sekarang. Cepat kirimkan alamatmu sekarang, kami mau tinggal di sana selama 2 malam. Siapkan makan malam untuk kami. Kami semua belum makan.
Kalau kamu nggak suka kami terlalu ramai dan ribut, transfer saja uang untuk kakek, supaya kami bisa menginap di hotel. Amarah Olivia langsung melonjak mendengar perkataan itu. Dia menahan amarahnya dan bertanya dengan dingin, kalian datang ke sini pakai apa? Naik bus atau bawa mobil sendiri? Saudara-saudaramu masing-masing membawa mobil sendiri dan mengantar kami ke sini. Oh ya, jangan lupa kasih uang bensin ke mereka ya, mereka sudah menghabiskan banyak uang, apa cucu-cucu kakek dan nenek yang hebat itu begitu miskin sekarang sampai nggak bisa menghidupi diri lagi. Olivia, apa yang kamu bicarakan? Kalian berdua mentang-mentang sudah lama tinggal di kota dan sudah hidup enak sekarang, jadi menyumpahi saudara-saudara kalian hidup miskin. Maaf mengecewakanmu, mereka semua sukses dan hidup eng sekarang. Sepupumu bahkan punya penghasilan miliaran setahun. Sebelum kakeknya selesai berbicara, Olivia langsung menutup telepon itu. Dia tahu bahwa kakek tidak bisa menyembunyikan sesuatu. Setiap kali ada anak cucunya yang sukses sedikit saja, dia langsung membual tentang mereka kemana-mana. Dia ingin orang tahu seberapa hebat anak dan cucunya, supaya dia bisa dihormati. Di seberang telepon, kakeknya Olivia masih belum selesai membanggakan cucu laki-lakinya ke cucu perempuannya itu, tapi teleponnya sudah dimatikan. Dia memelototi ponselnya dengan sangat kesal, hampir saja membanting ponselnya. Dia langsung memaki di tempat, berani-beraninya Olivia, anak itu, mematikan teleponku. Yoga berkata, dia mungkin memblokir nomorku, dia pikir dia jadi nggak perlu mengeluarkan uang kalau mematikan telepon kita. Yoga, apa kamu tahu Olivia dan Odelina bekerja di mana? Bisa nggak cari cara supaya mereka menemui kita, kemudian suruh mereka membayar biaya pengobatan nenekmu. Selain itu, kita semua datang ke kota untuk merawat nenek. Kita juga butuh banyak uang. Biar mereka berdua yang membayar semuanya, Yoga menggelengkan kepalanya, aku nggak tahu, tapi aku punya cara supaya mereka mau datang mencari kita dan memberi kita uang, ada kilatan licik di mata Yoga. Dia memutuskan untuk menggunakan koneksinya untuk mengerjai kedua sepupunya itu. Bab 75. Olivia tahu, sanak-sanak keluarganya yang berasal dari kampung itu tidak akan menyerah. Dia pikir, orang-orang itu tidak tahu di mana dia dan kakaknya tinggal, akan sulit bagi mereka untuk mencari dia dan kakaknya. Jadi, Olivia pun tidak terlalu memikirkannya lagi, karena dia tidak ingin hal ini mengganggu suasana hatinya saat pergi ke rumah kakaknya untuk makan malam bersama. Stefan mendengarkan percakapan antara Olivia dan kakeknya itu. Dia telah meminta Reiki untuk membantunya menyelidiki tentang semua orang di keluarga Hermanus. Dia yakin hasilnya akan segera keluar nanti. Pasangan suami istri itu pun pergi ke rumah Odelina dan kebetulan melihat wanita itu sedang turun ke bawah untuk membuang sampah. Kak, Olivia sangat senang melihat kakaknya dan cepat-cepat berjalan menghampiri wanita itu terlebih dahulu. Olive, kalian sudah datang. Ekspresi lelah di wajah Odelina seketika sirna saat melihat adik perempuannya beserta suaminya. Dia melihat Stefan turun dari mobil sambil membawa kantong-kantong di tangan. Dia menegur adik dan adik iparnya itu, kita ini keluarga. Aku suruh kalian datang untuk makan bersama, kalian malah datang membawa banyak barang. Boros sekali, Kak, hanya sedikit buah-buahan, kok. Stefan memanggil Odelina dengan akrab. Odelina semakin menyukai adik iparnya ini, tampaknya orangnya jujur dan baik hati. Meski orangnya tidak banyak bicara, pria ini perhatian kepada adiknya. Jika Olivia tahu kakaknya menilai Stefan dengan sebaik ini di dalam hati, dia pasti tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kak Roni belum pulang. Olivia meraih lengan kakaknya dengan penuh kasih sayang, di mana Russell? Kakak iparmu masih dalam perjalanan pulang. Seharusnya sudah mau sampai. Russell di atas. Mertua dan kakak iparku juga ada di sini, jadi mereka sedang menjaga Russell. Makanya aku bisa turun untuk membuang sampah. Olivia mengerutkan keningnya ketika mendengar bahwa keluarga kakak iparnya datang, tapi tidak mengatakan apa-apa. Ada beberapa hal yang hanya bisa dibicarakan oleh mereka berdua dan untuk sementara jangan dibicarakan di depan Stefan dulu. Keluarga Pamungkas juga tahu Olivia sudah menikah, jadi begitu datang, kakak perempuan Roni langsung memberitahu Odelina bahwa dia akan menyekolahkan ketiga anaknya ke kota. Dia mau menyuruh ketiga anaknya itu tinggal di rumah Odelina dan menyuruh Odelina merawat mereka. Wanita itu juga bilang, Odelina biasanya juga cuma di rumah mengurus anak, tambah mengurus 3 anak juga sama saja. Sebenarnya, kakaknya Roni itu dari awal sudah punya rencana ini,
Tapi dia pikir kamar di rumah adiknya itu tidak cukup. Tahun ini, putrinya berusia 11 tahun dan tahun depan sudah mau masuk SMP, sedangkan putranya sudah berusia 10 tahun, jadi mereka berdua tidak boleh tidur sekamar. Terakhir, anak laki-lakinya yang bungsu masih umur 3 tahun, masih kecil, jadi masih harus tidur bersama orang dewasa. Sekarang, karena Olivia sudah menikah dan pindah keluar, ada satu kamar yang kosong. Jadi, kebetulan pas untuk kedua anaknya, dia sebelumnya juga sudah memberi tahu adiknya berkali-kali, bahwa dia pernah melihat wanita mengurus orang tua yang sudah tua setelah menikah, tapi tidak pernah melihat wanita yang masih membawa adiknya setelah menikah. Maksud dari perkataannya itu adalah dia tidak senang melihat Olivia tinggal di rumah adiknya dan menempati sebuah kamar, karena anaknya jadi tidak bisa tinggal di sana. Ronnie selalu memihak pada keluarganya sendiri, makanya dia jadi tidak senang melihat Olivia tinggal di rumahnya. Karena itulah dia selalu bertengkar dengan istrinya dan berhasil membuat Olivia untuk pindah dari rumahnya. Odelina menyuruh adik dan adik iparnya untuk naik ke atas. Ketika keluar dari lift, mereka mendengar tangisan putranya, pada keluarganya sendiri, makanya dia jadi tidak senang melihat Olivia tinggal di rumahnya. Karena itulah dia selalu bertengkar dengan istrinya dan berhasil membuat Olivia untuk pindah dari rumahnya. Odelina menyuruh adik dan adik iparnya untuk naik ke atas. Ketika keluar dari lift, mereka mendengar tangisan putranya. Russell menangis, Olivia lebih cemas daripada kakaknya. Odelina mengeluarkan kunci untuk membuka pintu dan berkata, pasti anak-anak berebutan mainan dan berkelahi. Kakak iparnya datang membawa anak ketiganya, yang hanya 1 tahun lebih tua dari Russell. Setiap kali kedua anak itu bermain bersama, mereka akan selalu memperebutkan sesuatu dan akhirnya berkelahi. Odelina membuka pintu dan masuk. Russell langsung berlari ke arahnya sambil membawa mainan kesayangannya dan meminta Odelina untuk menggendongnya. Lanjut cerita bab 76. Putra bungsu dari kakaknya Ronnie mengejar dari belakang sambil menangis, aku mau pesawat yang ada di tangan Russell itu. Russell segera menyembunyikan pesawat mainannya itu ke depan dadanya, lalu menoleh untuk melihat kakak sepupunya itu dengan gugup dan berteriak, Mama, gendong. Ma, gendong, Odelina menggendong putranya. Odelina, suruh Russell untuk kasih pesawat mainan itu ke Aiden. Aiden itu kan tamu. Russell seharusnya mengalah dong pada Aiden. Kakaknya Ronnie berjalan mendekat, menghapus air mata putranya, lalu berdiri dan mengulurkan tangan untuk mengambil pesawat mainan Russell. Russell menolak untuk memberikannya, tapi wanita itu masih ingin mengambilnya. Dia melirik ke arah Olivia dan Stefan, melihat Stefan menjinjing banyak kantong. Dia pun segera melepaskan tangannya. Wanita itu menyapa Olivia sambil tersenyum, Olivia, lama nggak bertemu. Ini suamimu, ya, tampan sekali, tidak hanya tampan, karisma dan pembawaannya jauh lebih baik daripada adiknya yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar itu. Wanita itu merasa iri pada Olivia. Kak, lama nggak bertemu. Ini suamiku, Stefan. Wanita itu segera menyapa Stefan. Stefan mengangguk kecil dan tidak mengatakan apa-apa, terlihat sangat dingin. Begitu masuk rumah, Stefan melihat wanita ini ingin merebut mainan Russell untuk diberikan pada putranya. Jadi, dia tidak menyukai wanita ini. Russell lebih kecil dan mainan itu milik Russell, jadi mengapa Russell harus memberikan itu ke kakak sepupunya? Stefan sangat menyukai Russell, jadi dia tentu saja tidak suka melihat anak itu ditindas. Odelina mempersilahkan adik dan adik iparnya untuk masuk ke rumah. Kakaknya Ronnie menggendong putra bungsunya. Anak itu sepertinya sudah terlalu dimanjakan sampai sifatnya jadi buruk, masih menangis dan menginginkan mainan Russell. Melihat Olivia dan suaminya datang membawa begitu banyak barang, orang tua Ronnie tersenyum lebar. Mereka tidak menyukai Olivia dulu, tapi Olivia sudah menikah dan pindah dari rumah anak mereka sekarang. Mereka dengar, suami Olivia ini membeli rumah di Lotus Residence dengan membayar penuh dan bekerja sebagai pimpinan di perusahaan. Sikap mereka terhadap Olivia langsung berubah 180 derajat. Semua orang duduk, barang-barang yang dibeli Stefan ditaruh di atas meja tamu. Kakaknya Ronnie melihat ada mainan baru di antara barang-barang itu, cepat-cepat membuka kantongnya dan mengeluarkan satu set mainan baru dari dalam. Dia langsung memberi mainan itu pada anaknya dan berkata, Aiden, jangan nangis. Kita main mainan baru saja, nggak usah main mainan Russell itu. Stefan menatap wanita itu dengan ekspresi dingin.
Wajah tampannya menegang. Aura serius dan dingin itu memancar keluar dari tubuhnya, seketika membuat suasana di ruangan itu menjadi tegang. Ayah Roni menyenggol istrinya dan menyuruh istrinya untuk mengingatkan putri mereka, agar jangan keterlaluan. Jelas-jelas mainan-mainan baru itu dibeli untuk Russell, perbuatan putri mereka itu sangat memalukan. Suami kakaknya Roni juga merasa canggung. Dia segera beranjak dari kursi, mengambil mainan baru itu dari tangan putranya dan meletakkannya di atas meja. Dia kemudian menggendong putranya dan membujuk, Aiden, yang nurut, iya. Nanti papa bawa kamu pergi beli mainan baru. Kakaknya Roni masih tidak sadar apa yang sedang terjadi. Stefan tiba-tiba berkata, biarkan saja dia memainkannya. Aku ada beli banyak mainan baru untuk Russell. Russell nggak akan kekurangan. Dia melihat tangan Aiden kotor, tidak ingin mainan yang sudah disentuh anak itu diberikan untuk Russell, karena sudah kotor. Lebih baik berikan saja mainan itu untuk mereka. Dia memberi isyarat kepada Olivia untuk memberikan satu set mainan itu pada Aiden. Olivia juga tidak ingin suasana di rumah itu menjadi tegang hanya karena mainan kakaknya yang akan susah nantinya. Jadi, dia segera mengambil mainan tadi dan memberikannya pada Aiden. Ketika Aiden mengambil mainan itu, dia baru sadar betapa kotornya tangan anak itu. Dia seketika mengerti mengapa Stefan tiba-tiba jadi begitu murah hati. Cerita bersambung.